Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu analisis kualitas skema database pada mata kuliah Database Management System. Next. Yang dibimbing oleh Profesor Dr. Emma Otanu. Kelompok kami terdiri dari saya, Upi Paranita, Ahmad Zaki Maula, Mahmud Zunus Amiruddin, Ardian Nur Ramadan, Mahatu Jalinka, dan Muhammad Rais. Pada kali ini kami akan membahas pentingnya pengukuran basis data. Aspek rekayasa sistem informasi, khususnya desain struktur tabel database, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi. Desain struktur tabel database yang fleksibel akan meningkatkan kualitas sistem informasi. Sebaliknya, dengan desain struktur tabel database yang tidak fleksibel, berpotensi menimbulkan masalah dan kegagalan implementasi. Terdapat 9 aspek kualitas skema database menurut Olaf Harder. Yang pertama adalah kebenaran, yaitu merupakan aspek yang mengukur benar atau tidaknya suatu data yang diinput pada suatu database. Seperti jika ada data yang diinputkan salah, akan adanya penolakan pada proses simpan. Yang kedua yaitu konsistensi, merupakan aspek yang mengukur adanya redundansi data yang tidak perlu, seperti penulisan data yang sama berulang-ulang. Yang ketiga yaitu relevansi, merupakan aspek yang mengukur kejelasan hubungan suatu data. Yang keempat yaitu jangkauan, merupakan aspek yang mengukur skup suatu skema database atau jangkauan yang minim atau yang luas terkait kebutuhan yang akan datang. Berikutnya adalah tingkat detail, merupakan aspek yang mengukur tingkat detail suatu skema database. Kemudian ada kelengkapan, yaitu aspek yang mengukur lengkap tidaknya suatu data yang dihasilkan atau fungsi yang diterapkan, seperti adanya trigger, function, atau constraint. Kemudian minimalitas merupakan aspek pengambilan informasi dengan cepat dan mudah atau minimnya panjang kolom atau penerapan constraint check. Kemudian kemampuan untuk diintegrasikan, yaitu adanya standarisasi data. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk dibaca, yaitu aspek yang mengukur tingkat kesulitan skema database untuk dipahami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardian. Baik, selanjutnya akan kami sajikan. Perkenalkan, nama saya Ardian Nur Ramadan dengan NIM 20771251. Nah, terkait dengan kriteria, dari 9 kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya, pada analisis kualitas skema basis data yang akan disajikan oleh kelompok kami, yaitu mengambil 3 kriteria dari setiap aspek kualitas. Yang pertama yaitu aspek kebenaran, adalah menjamin kebenaran data yang dimasukkan dan akan menolak proses simpan jika data yang dimasukkan tidak benar. Untuk yang kedua yaitu aspek konsistensi, ini lebih ditekankan terhadap masalah redundansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Yang ketiga yaitu adalah aspek relevansi, yaitu apakah skema basis data yang lama memuat skema yang relevan, baik dalam setiap
tabel maupun relasi antar tabel. Selanjutnya, untuk mekanisme pengukuran 3 kriteria yang dipilih yaitu kebenaran melalui review dari seorang ahli atau pakar dengan pengetahuan mendalam tentang domain tersebut. Sedangkan untuk konsistensi dengan review dari seorang pakar tadi, ahli teknis, di mana seorang ahli teknis tersebut harus menganalisis setiap aspek yang dimodelkan dan kemudian membandingkan dengan ketidakkonsistenan teknis. Yang ketiga, relevansi dengan review dari seorang ahli teknis, di mana seorang ahli teknis menentukan semua aspek yang relevan dan membandingkannya dengan yang dimodelkan dalam skema. Selanjutnya, next Pak. Kelompok kami menyajikan skema basis data dengan database penjemputan santri, di mana database penjemputan santri tersebut terdiri dari 9 tabel, yaitu tabel santri, tabel penjemputan, tabel transportasi, tabel reservasi, tabel ortu, tabel mahram, tabel asrama, tabel kelas, dan tabel prodi. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bapak Mahmud Yunus Amiruddin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Mahmud Yunus Amiruddin dengan nomor induk mahasiswa 20771279 akan mencoba menyajikan mengenai detail daripada skema basis data dari database penjemputan santri. Aplikasi penjemputan santri ini adalah sebuah aplikasi di mana orang tua itu akan melakukan penjemputan kepada santri yang berada di pondok pesantren. Pada masa COVID ini, orang tua diharapkan untuk tidak melakukan penjemputan seperti biasanya. Kalau seperti biasanya, orang tua datang secara bersama-sama dalam satu tempat sehingga akan ada kerumunan massa, kerumunan banyak orang. Maka ketika masa COVID ini, dari pihak pondok mengantisipasi untuk tidak terjadinya penumpukan orang dalam satu waktu sehingga kita atur menggunakan sebuah aplikasi reservasi penjemputan santri. Di sini pada awalnya adalah orang tua melakukan reservasi dahulu kepada melalui aplikasi, kemudian dari pihak pondok akan mengetahui jam-jamnya dan waktu-waktu kedatangan dari wali santrinya. Dari pihak pondok juga bisa mengatur untuk satu hari itu maksimal berapa orang yang bisa melakukan penjemputan, sehingga diharapkan ketika pada waktu penjemputan tidak terjadi penumpukan banyak orang atau tidak terjadi pengelompokan orang dalam satu tempat. Kita jelaskan mengenai tabel-tabelnya. Yang pertama adalah tabel santri. Itu berisi data-data santri yang ada di pondok. Yang pertama adalah nomor induk sis santri atau NIS. Kemudian ada nama santri, tanggal lahirnya, di mana ini kita untuk membedakan antara santri satu dengan santri lainnya. Kemudian ada ID kelas, ini adalah ID atau kelas tingkatnya, misalkan 1A, 1B, dan lain sebagainya. Kemudian ID prodi adalah program studinya, yaitu misalkan SMP atau SMA. Dan juga ID asrama. Asrama ini adalah asrama santrinya. JK ini adalah jenis kelamin, kota asal adalah kota asal di mana santri tersebut, di mana ini kita untuk memantau kedatangan dari santri wali santrinya itu berasal dari kota mana. Dan kemudian juga ID ortu. ID ortu berarti nanti ngeling dengan data orang tua. Kemudian ada tabel ortu, yaitu tabel data orang tua, yaitu ada ID ortu, kemudian ada nama ayahnya yang kita simpan, kemudian ada nomor HP-nya,
yang nanti bisa kita hubungi sewaktu-waktu, kemudian ada email dan ada nomor KTP. Nomor KTP ini berfungsi untuk pencocokan data apabila wali santri nanti datang di lokasi penjemputan, sehingga petugas di pondok bisa memastikan bahwa orang yang menjemput santri tersebut benar-benar orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu tabel asrama berisi ID asrama dan nama asrama, kemudian tabel kelas berisi ID kelas dan nama kelasnya, kemudian tabel prodi berisi nama ID prodi dan nama prodinya, baik SMP atau SMA. Kemudian ada tabel mahram, yaitu berisi ID mahram dan jenis-jenis mahramnya. Jenis mahram di sini misalkan ayah, ibu, kakak, atau paman, dan lain sebagainya. Jenis-jenis nama-nama jenis mahramnya apa saja nanti akan kita simpan. Ini berfungsi nanti ketika melakukan reservasi, kita sudah langsung tahu di tabel reservasi ini akan berisi adalah ID reservasinya, kemudian tanggal reservasi, jam reservasi, dan nomor induk santrinya berapa, kemudian ID transportasi ini adalah jenis alat transportasi yang akan digunakan, misalkan mobil ataukah menggunakan alat transportasi online ataupun nanti dengan rombongan. Jadi ada berombongan misalkan menggunakan bis yang disediakan oleh pondok menuju ke daerah-daerah yang sudah ditentukan, misalkan di Jakarta ataupun di Surabaya. Kemudian juga ID mahram, yaitu kita memantau atau menyimpan data siapa yang nanti akan menjemput, itu apakah ayahnya ataukah ibunya, maka nanti akan kita simpan di tabel reservasi. Setelah orang tua melakukan reservasi dan kita simpan di tabel reservasi, maka nanti pada waktu penjemputan akan kita tampilkan, yaitu yang pertama adalah ID penjemputannya, kemudian ID reservasi yang tadi sudah disimpan, terus kemudian ada nama penjemputnya siapa. Di sini untuk memastikan ketika penjemputnya ternyata bukan orang tuanya, maka harus kita simpan dahulu nama nama penjemputnya. Misalkan ternyata yang datang bukan seperti yang ada di tabel reservasi. Tapi kalau misalkan yang datang sama seperti di tabel reservasi, maka otomatis tidak harus diisi. Kemudian ada tanggal penjemputannya, tanggal berapa, jam penjemputannya jam berapa, dan keterangan di sini adalah keterangan misalkan orang tuanya tidak bisa jadi menjemput dikarenakan apa, misalkan seperti itu. Dan maka setelah nanti semuanya selesai, maka baru nanti santri akan boleh dijemput oleh wali santrinya. Dengan adanya aplikasi penjemputan santri ini diharapkan maka nanti setiap santri yang akan dijemput itu sudah kita beritahukan dahulu, santrinya itu akan dijemput hari apa dan jam berapa dengan mengakses dari tabel reservasi tersebut. Kira-kira itu nanti untuk analisis basis datanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Maula. Pada database yang telah dijelaskan Bapak Mahmud, yaitu database penjemputan santri. Nah, kita akan menganalisa aspek-aspek kualitas yang akan diukur pada database penjemputan santri. Aspek-aspek yang kita bahas adalah aspek kebenaran pada database tersebut, aspek konsistensi pada database, dan aspek relevansi antar tabel pada database-nya.
Berikutnya adalah rangkaian proses pengujian setiap aspek kualitas yang kita pilih. Pertama, aspek kebenaran. Artinya menjamin kebenaran data yang dimasukkan dan akan menolak proses simpan jika data yang dimasukkan tidak benar. Nanti percobaannya yaitu dengan percobaan menambahkan data yang ID foreign key-nya tidak ada pada tabel referensi. Jika database yang baik, maka percobaan tersebut akan gagal dieksekusi query-nya. Berikutnya, aspek konsistensi. Aspek konsistensi ini lebih ditekankan terhadap masalah redundansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Nanti akan diuji coba. Kita uji coba redundansi datanya. Berikutnya aspek relevansi. Aspek relevansi yaitu apakah skema basis data yang lama memuat skema yang relevan, baik dalam setiap tabel maupun relasi antar tabel. Nanti percobaan akan menampilkan data yang ID foreign key-nya tidak ada pada tabel referensi. Pertama-tama akan membahas pengujian pada aspek kebenaran, yaitu melakukan percobaan input data pada tabel santri. Nah, pada penginputan data pada tabel santri tersebut juga harus menginputkan ID ortu. Nah, pada ID ortu tersebut diuji coba dengan ID ortu yang tidak ada datanya pada tabel ortu. Pada pengujian tersebut hasilnya adalah sukses. Seharusnya jika database yang sudah baik, percobaan tersebut akan gagal dieksekusi query. Karena data referensinya tidak ada pada tabel ortu. Untuk solusinya agar database berjalan dengan baik, nanti akan dijelaskan pada bagian rekomendasi perbaikan database. Ya, kemudian dilanjutkan oleh saya, Mahatu Jalinka, dengan NIM 20771281. Di sini saya akan menjelaskan proses pengujian query serta analisis pada aspek konsistensi. Aspek konsistensi ini lebih ditekankan terhadap masalah redundansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Pada contoh kali ini, kita akan melakukan update pada tabel reservasi dengan membuat variabel baru ayahku pada tabel nama mahram dengan ID reservasi 1. Setelah diupdate, kemudian kita lakukan select pada tabel referensi sehingga akan menghasilkan output hasil yang terjadi redundansi data yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dapat dilihat pada tabel ini seharusnya tidak ada variabel ayahku. Kemudian selanjutnya analisis pada aspek relevansi. Pada aspek relevansi ini, apakah skema basis data yang lama membuat skema yang relevan baik dalam setiap tabel maupun relasi antar tabel. Pengujiannya dilakukan dengan percobaan menampilkan data yang ID foreign key-nya tidak ada pada tabel referensi. Di sini pengujian dengan select pada tabel santri dengan melakukan join terhadap tabel orang tua. Yang seharusnya data pada tabel santri ada 3 data. Namun pada hasil outputnya hanya muncul 2 data. Hal itu dikarenakan pada tabel santri menggunakan ID ortu yang tidak ada pada tabel ortu. Pada tabel ortu itu hanya tersimpan ID 1 dan ID 2. Sedangkan tadi yang dimasukkan itu adalah data angka 3 ini, sehingga tidak keluar pada hasil outputnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan sebelumnya, maka kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa skema database yang baik itu adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, yaitu yang pertama dari tabel santri, maka tabel itu harus direlasikan dengan tabel asrama, dengan tabel kelas, tabel prodi, dan tabel ortu. Kemudian untuk tabel reservasi itu juga harus direlasikan dengan tabel santri, tabel transportasi, dan tabel mahram. Sedangkan untuk tabel penjemputan, maka dia direlasikan dengan tabel reservasi. Maka dengan hasil skema basis data yang seperti ini akan menghasilkan sebuah basis data atau database yang bisa optimal sesuai dengan aspek-aspek yang kita ukur di awal tadi, yaitu aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek relevansinya. Dengan hasil yang seperti ini, maka akan terbentuk sebuah aplikasi yang akan berjalan dengan baik dan bisa mengurangi adanya redundansi data, sehingga hasil yang didapat itu adalah data yang murni dan bagus. Kemudian kira-kira seperti itu saja yang bisa kita sampaikan dari tugas yang diberikan kepada kami, antara lain adalah Mas Ahmad Zaki Maula, Ardian Nur Ramadan, Mahatu Jalinka, dan saya sendiri Mahmud Yunus Amiruddin, kemudian Muhammad Rais, dan Mbak Upi Paranita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.